Selamat datang di Quotes Kristenku, tempat di mana kita merenungkan firman Tuhan dan menemukan damai dalam hadirat-Nya. Di sini kita akan bersama-sama mengeksplorasi kebenaran yang terkandung dalam Alkitab, menggali maknanya untuk kehidupan sehari-hari, dan membiarkan firman Tuhan membimbing langkah kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam hidup Anda. Mari kita buka hati kita, dengarkan suaranya, dan biarkan firman Tuhan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan penuh inspirasi lainnya. Sekarang mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini dengan renungan firman Tuhan. (20 ayat Alkitab tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dari kitab Mazmur 34 ayatnya ke-8. Cicipilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mengalami kebaikan Tuhan secara langsung mengubah perspektif kita. Ketika kita merasakan kebaikannya, kita menemukan kebahagiaan sejati dalam perlindungannya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh belas kasih terhadap segala sesuatu yang dijadikannya. Renungan kebaikan Tuhan tidak terbatas pada sebagian orang, melainkan kepada semua ciptaannya. Ini mengingatkan kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain sebagaimana Tuhan menunjukkannya kepada kita. Kitab Lukas 6 ayatnya yang ke-35. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Renungan kebaikan Tuhan kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak tahu berterima kasih, adalah teladan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Kebaikan tanpa pamrih mencerminkan karakter dari Tuhan. Roma 2 ayatnya yang ke-4. Ataukah engkau menghina kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kebaikannya? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Tuhan menuntun engkau kepada pertobatan? Renungan kebaikan Tuhan seharusnya membawa kita kepada pertobatan dan perubahan hidup. Kesabaran dan kemurahannya adalah dorongan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, dan tidak berubah-ubah dan tidak diselimuti oleh bayangan. Renungan semua yang baik dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Kebaikannya tidak berubah dan selalu dapat diandalkan sebagai sumber berkat yang sempurna. Mazmur 100 ayatnya yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Renungan kebaikan Tuhan adalah kekal dan tidak pernah berakhir. Kasih setianya dan kesetiaannya memberi kita keyakinan bahwa Dia selalu ada untuk kita. Kitab 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah yang memberikan segala macam penghiburan.
Renungan Tuhan adalah sumber segala penghiburan dan kebaikan. Kebaikannya menyertai kita di dalam setiap situasi, memberikan penghiburan dan kekuatan di saat-saat sulit. Kitab Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Renungan kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak hanya hadir dalam kehidupan kita, tetapi juga mengikuti kita setiap hari. Ini memberi kita jaminan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dari kitab Nehemia 9 ayat yang ke-17, mereka menolak dan memberontak terhadapmu, dan mereka menetapkan seorang kepala untuk kembali kepada perbudakan mereka. Tetapi Engkau adalah Allah yang siap mengampuni, penyayang dan penuh belas kasihan, panjang sabar dan banyak kali penuh kasih setia, dan Engkau tidak meninggalkan mereka. Renungan kebaikan Tuhan tercermin dalam kesediaannya untuk mengampuni dan memperlihatkan belas kasihan. Meskipun kita seringkali gagal, kasih-Nya tidak pernah pudar dan selalu siap menerima kita kembali. Dari kitab 1 Tawarik 16 ayatnya 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya selama-lamanya dan kasih setianya. Renungan mengingatkan kita kebaikan Tuhan dan kasih setianya seharusnya menginspirasi kita untuk selalu bersyukur. Kasih-Nya adalah dasar dari segala syukur kita. Kitab Mazmur 136 ayat yang pertama, pujilah Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Renungan kebaikan Tuhan dan kasih setianya adalah alasan utama untuk pujian kita. Selalu ingat bahwa kasih-Nya tidak pernah berakhir. Kitab Lukas 18 ayatnya yang ke-19, kata Yesus kepadanya, "Mengapa engkau menyebut aku baik? Aku ada yang baik selain dari Allah saja." Renungan kebaikan sejati hanya berasal dari Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu memberi kemuliaan kepada Tuhan sebagai sumber dari segala kebaikan. Kitab Mazmur 31 ayat yang 19, berapa banyak kebaikan yang Engkau siapkan bagi orang yang takut akan Engkau, yang Engkau lakukan terhadap orang yang berlindung padamu di hadapan anak-anak manusia. Renungan Tuhan mempersiapkan banyak kebaikan bagi mereka yang takut dan bergantung padanya. Ini menegaskan janjinya untuk menyediakan yang terbaik bagi mereka yang setia. Kitab Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sekalipun gunung-gunung boleh terguncang dan bukit-bukit boleh bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan jauh daripadamu, dan perjanjianku yang damai sejahtera tidak akan goyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Renungan kasih setia Tuhan tidak akan pernah goyang. Bahkan kita segalanya di sekitar kita tidak stabil. Kebaikannya adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Mazmur 103 ayat yang kelima, Ia memenuhi hidupku dengan kebaikan, supaya engkau menjadi baru seperti burung Raja Wali. Renungan kebaikan Tuhan memperbarui dan menyegarkan hidup kita seperti burung Raja Wali yang baru. Kita diberi kekuatan dan semangat yang baru melalui kebaikan-Nya. Kitab 2 Tesalonika ayat 3, semoga Tuhan damai sejahtera sendiri
memberi damai sejahtera senantiasa dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kita semua. Kebaikan Tuhan yang mencakup damai sejahtera dalam hidup kita. Dia senantiasa menyertai kita dan memberikan kedamaian dalam segala situasi. Mika 7 ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni kesalahan dan memaafkan pelanggaran umat pilihannya? Dia tidak memegang murkanya untuk selama-lamanya karena ia menyenangi kasih setia. Renungan kebaikan Tuhan terlihat dalam kemurahan dan pengampunannya. Dia tidak terus-menerus marah, tetapi lebih suka menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Kitab 2 Samuel ayatnya yang ke-22. Tentang Allah, aku hendak berkata, jalannya adalah sempurna, firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Renungan jalan Tuhan adalah sempurna dan firman-Nya murni. Dia adalah perlindung bagi mereka yang mencari perlindungan di dalamnya, menunjukkan kebaikan-Nya yang menyelamatkan kita semua. Kitab 1 Tawarik ayatnya ke-16. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Renungan ini adalah pengingat yang jelas tentang pentingnya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup saudara-saudara semua dan patut dipuji sepanjang waktu. Di kitab Yesaya Yesaya 63 ayatnya yang ke-7. Aku hendak menyebutkan kasih setia Tuhan, puji-pujian Tuhan menurut segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan kepada kita, dan menurut kebesarannya yang besar terhadap kaum Israel. Renungan menyebutkan dan memuji kebaikan Tuhan adalah cara untuk mengingat segala berkat dan tindakannya dalam hidup kita. Ini mengajak kita untuk terus menghargai dan bersyukur atas segala yang telah Tuhan lakukan. Semoga ayat-ayat dan renungan ini menguatkan dan menginspirasikan kita semua untuk lebih memahami dan merasakan kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom.